Semua orang di desa itu tahu, rumah di ujung jalan sudah kosong bertahun-tahun. Tapi malam itu, lampu di jendela tiba-tiba menyala lagi. Dan dari dalam, terdengar suara seorang anak kecil tertawa bersama suara boneka yang berbisik. Pernahkah kamu masuk ke rumah tua dan merasa seperti sedang diperhatikan? Kadang, sesuatu yang tinggal di sana tidak pernah benar-benar pergi, termasuk sebuah boneka tua. Boneka yang dulu dimiliki oleh seorang anak yang hilang. Dulu, di sebuah desa yang hampir ditinggalkan penduduknya, ada rumah tua di ujung jalan yang selalu tertutup rapat. Dulu, rumah itu dihuni oleh seorang nenek pembuat boneka. Sampai suatu hari, nenek itu meninggal sendirian, dan rumah itu menjadi kosong. Bertahun-tahun kemudian, datanglah seorang ibu dan anak kecil bernama Rara. Mereka pindah ke sana karena rumah itu murah, terlalu murah. Saat beres-beres, Rara menemukan sebuah boneka di lemari kayu tua. Gaunnya putih kekuningan, matanya dari kaca salah satu retak seperti menangis. Di lehernya, tergantung kalung kecil bertuliskan Risa. Rara langsung menyukainya. Tapi sejak malam itu, kamar Rara tidak pernah benar-benar sepi lagi. Beberapa malam pertama, Rara sering tertawa pelan sebelum tidur, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Ibunya berpikir itu hanya permainan anak kecil, tapi lama-kelamaan, tawa itu berubah menjadi bisikan. Kadang terdengar seperti dua suara, suara Rara, dan suara lain yang lirih tapi jelas, seperti suara anak perempuan lain. Suatu malam, sang ibu terbangun karena mendengar langkah kaki kecil berlari di lorong. Ia membuka pintu kamar Rara, tapi anak itu sudah tidur nyenyak. Yang aneh, boneka di atas lemari kini berada di lantai, menghadap pintu, seolah baru saja berjalan ke sana. Ibu menaruhnya kembali, mencoba menenangkan diri, dan berbisik, "Itu cuma imajinasiku." Tapi dari arah belakang pintu, terdengar suara tawa kecil, pelan, dan serah. Sejak malam itu, Rara berubah. Ia jadi pendiam, sering berbicara sendiri, dan selalu membawa boneka itu kemanapun. Ketika ibunya melarang, Rara marah dan berteriak. Suatu sore, ibu memutuskan untuk membuang boneka itu diam-diam ke sungai belakang rumah. Begitu boneka itu jatuh ke air, angin langsung bertiup kencang. Dari arah rumah, terdengar suara pintu membanting sendiri, dan malamnya, Rara menghilang. Ibu panik mencari ke seluruh rumah, tapi hanya menemukan air menetes dari langit-langit kamar Rara. Saat ia melihat ke atas, terlihat noda basah di plafon berbentuk telapak tangan kecil. 3 hari kemudian, warga menemukan boneka tua itu tersangkut di pinggir sungai. Gaunnya kotor, tapi matanya kini tidak retak lagi. Rambut boneka itu hitam panjang mirip rambut Rara. Saat dibawa kembali ke rumah, ibu menangis histeris. Ia menaruh boneka itu di kamar Rara sambil berbisik, "Kembalikan anakku, tolong." Malam itu, dari dalam kamar terdengar suara langkah kecil. Dan saat ibu membuka pintu, boneka itu duduk di kursi belajar Rara. Di belakangnya, bayangan anak kecil berdiri menatap kaca. Ketika lampu menyala, bayangan itu hilang, tapi di meja tergores dengan darah. "Jangan buang aku lagi." Sejak malam itu, rumah itu dikunci selamanya. Tapi penduduk desa sering mendengar suara anak kecil dari dalam, menyanyikan lagu lama, diiringi suara mainan berderak pelan. Kalau kamu lewat di depan rumah itu dan mendengar suara tawa, jangan menoleh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton cerita horor yang singkat ini. Ketahuilah, karena waktu tidak sekedar berjalan, ia menyimpan begitu banyak cerita. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Mari terus dukung channel ini agar semakin semangat memberikan cerita horor pengantar tidur untuk kalian.